Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda saleh dan saleha, kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 6. Gimana? Udah siap belajar hari ini sayang? Ayo kita siapkan perangkat belajar kita. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan, nak? Betul, kita harus berdoa. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan bernilai ibadah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, perangkat belajar kita sudah siap, dan kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada matematika sayang. Nah, di matematika kita akan menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Kemudian tujuan kita yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi yang terdapat dalam teks pakaian khusus. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama. Apa? Oke, matematika kita hari ini akan membahas tentang bangun datar. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, Ustazah ingin tanya, Nandaku, ada yang tahu sayang? Andaku, ada yang tahu sayang apa yang dimaksud dengan bangun simetris? Oke, bangun simetris adalah bangun datar yang memiliki sumbu simetri lipat. Jadi dia memiliki dua sisi yang sama besar gitu ya jika dibagi. Oke, kita lanjut. Nah, bangun simetri itu memiliki dua ciri-ciri, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, untuk simetri lipat sendiri adalah garis yang membagi dua bidang bangun datar sama besar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti persegi panjang yang dibagi sama besar. Oke, garis putus-putus yang terlihat adalah simetri lipatnya sayang. Nah, kemudian ada belah ketupat. Nah, garis putus-putusnya juga merupakan sumbu simetri lipat. Dan segitiga siku-siku. Jadi yang membagi dua sama besar suatu bangun datar disebut dengan simetri lipat. Oke, selain simetri lipat, kita juga dapat mengetahui simetri putar pada bangun datar. Oke, simetri putar adalah jika satu benda menutupi permukaan suatu bangun datar lebih dari satu kali. Contohnya, Ustazah punya sebuah persegi yang diberi nomor. Kemudian Ustazah punya sebuah persegi yang kosong tanpa nomor. Nah, untuk tahu persegi ini memiliki sumbu simetri putar atau tidak, kita satukan dia, kemudian kita putar dengan 90 derajat. Oke, secara perlahan. Pertama, kita tumpuk. Oke, kita putar ke kanan searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Maka angka 4 berpindah ke atas dan angka 2 berpindah ke bawah. Oke, yang diperhatikan adalah nomornya sayang ya, putarannya. Kemudian kita kembali ke alasnya. Kemudian kita putar lagi persegi yang berwarna merah searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, pada gambar keempat ini persegi yang berwarna pink dan berwarna merah menyatu. Ini artinya memiliki sumbu simetri putar.
Oke, jadi simbol simetri putar itu artinya benda yang menutupi permukaan bangun datar. Nah, kita lanjut putarannya. Perhatikan kembali nomornya. Yang semula nomor 4 dan 3 di atas, kemudian berubah menjadi nomor 2 dan 3 yang di atas. Oke ya, putarannya searah jarum jam dan dengan sudut 90 derajat. Nah, putaran yang terakhir. Terlihat bahwa saat kita putar dengan sudut 90 derajat dan searah jarum jam, itu kembali ke posisi semula dengan menutupi seluruh bagian permukaan bangun datar yang berwarna pink. Artinya, bangun persegi memiliki 1, 2 sumbu simetri putar. Oke, jadi seperti itu caranya berhitung sayang ya. Diputar searah jarum jam dengan sudut 90 derajat, atau bisa diberi nomor agar tahu putaran yang sudah dilakukan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar. Kita lanjut ke materi yang kedua, bahasa Indonesia. Nah, karena kita membahas tentang pakaian khusus, maka Ustazah akan menampilkan beberapa contoh. Nah, untuk itu sebelumnya silahkan Ananda membuka bukunya di halaman 59. Di sana ada pakaian pemadam kebakaran, pakaian selam, dan pakaian operasi. Seperti apa ya pemakaian pemadam kebakaran itu? Ya, jika melihat pakaian pemadam kebakaran dan membaca teks di halaman 59, kita dapat melihat. Nah, ternyata pakaian pemadam kebakaran itu didesain, dirancang secara khusus agar penggunanya merasa nyaman dan tidak kepanasan saat berada di dekat api. Nah, kemudian untuk pakaian penyelam didesain secara khusus juga agar hanya merasa nyaman dan tidak diberatkan oleh pakaian yang digunakan. Makanya pakaian penyelam itu pas di badan, atau bahasa Indonesianya ketat sayangnya. Oke, jadi fungsinya untuk itu. Selain memberi kehangatan pada tubuh saat di dalam air, juga membuat kita menjadi ringan. Oke, kita lanjut ke pakaian yang ketiga, pakaian operasi. Nah, pakaian untuk orang operasi nih di rumah sakit didesain secara khusus juga sayang. Dirancang secara khusus. Dirancang seperti apa? Yaitu mudah dilepas, mudah dibersihkan. Jadi setelah melakukan operasi, pakaiannya mudah dilepaskan, kemudian mudah dibersihkan. Jadi tidak mudah terpapar oleh virus, gitu ya. Jadi pakaian yang kita gunakan itu ada fungsinya masing-masing. Jadi jangan salah gunakan. Oke, Nandaku, karena sudah tahu ilmunya, maka wajib hukumnya dilakukan sebaik-baiknya. Oke. Nah, latihan hari ini hanya matematika saja ya. Ada 2 nomor. Nomor pertama, silahkan Anda menggambar sumbu simetri lipat pada bangun di bawah. Oke, ada bangun belah ketupat dan segitiga siku-siku. Masih ingat kan sumbu simetri lipatnya? Nah, kemudian yang kedua, menentukan banyak simetri putar pada bangun di bawah, yaitu belah ketupat. Dengan cara yang sama, yaitu diputar ke arah searah jarum jam dengan sudut putaran 90 derajat. Oke sayang, selamat mencoba. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami sayang ya. Oke. Nah, pesan Ustazah untuk anak-anaknya Ustazah yang hebat, jangan lupa menjaga sholat 5 waktunya dan selalu membantu ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.